Halo Ibu Lia, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Andre Nali Gabriel Thomas dengan NIM 2403010101054. Untuk tugas ujian akhir saya akan mempresentasikan mengenai anger management, mengelola emosi dan kemarahan secara efektif. Saya akan membahas bagaimana cara kita mengelola kemarahan secara efektif. Kemarahan adalah emosi alami, namun jika tidak dikendalikan, dapat menimbulkan dampak negatif. Manajemen kemarahan bertujuan membantu kita mengekspresikan emosi secara sehat. Apa itu kemarahan? Kemarahan adalah respons emosional terhadap situasi yang dianggap mengancam atau tidak adil. Menurut Charles Pelberger, psikolog yang meneliti kemarahan, anger is an emotional state that varies in intensity from mild irritation to intense fury and rage. Emosi ini bisa diekspresikan secara pasif, agresif, atau asertif. Menurut American Psychological Association, kemarahan yang sehat adalah yang dapat disampaikan secara asertif tanpa menyakiti orang lain. Penyebab dan tanda kemarahan. Apa sih yang dapat menyebabkan kemarahan? Kemarahan dapat disebabkan jika adanya stres, konflik, ketidakadilan, atau trauma yang dialami oleh seseorang. Contohnya mungkin tekanan atau adanya harapan dari beberapa orang yang mengakibatkan kita tertekan, itu dapat menyebabkan terjadinya kemarahan. Tanda-tandanya bisa kita lihat jika ada terjadinya perubahan fisik seperti detak jantung meningkat dan perubahan perilaku seperti tiba-tiba orang itu sangat emosional dalam berkomunikasi seperti membentak, atau mungkin orangnya menjadi lebih tertutup atau dia menyendiri. Dampak negatif kemarahan. Kemarahan bisa menyebabkan banyak dampak negatif kepada kita. Kemarahan yang tidak terkendali bisa merusak hubungan. Jadi mungkin dengan komunikasi yang tidak baik yang disebabkan oleh kemarahan, jadi hubungan kita dengan orang lain itu bisa menjadi renggang atau rusak. Kemarahan juga bisa menurunkan performa kerja. Jadi karena kita sedang dalam situasi yang sedang marah, dengan situasi emosional yang sedang tidak baik, kita tidak bisa fokus mengerjakan pekerjaan kita, itu dapat mengakibatkan menurunnya performa kerja. Kemarahan tidak terkendali juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi. Bahkan dapat berujung pada konflik serius atau masalah hukum. Jadi ada kalanya ketika kita sedang dikendalikan oleh kemarahan, kita dapat melakukan hal-hal yang sangatlah buruk. Menurut Mayo Clinic, kemarahan kronis yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Tujuan manajemen kemarahan. Apa sih tujuan utama manajemen kemarahan? Jadi tujuan utamanya adalah mengenali penyebab kemarahan, mengontrol reaksi emosional, serta mengekspresikan kemarahan secara sehat tanpa menyakiti orang lain atau diri sendiri. Lebih rincinya, tujuan manajemen kemarahan meliputi meningkatkan kesadaran terhadap pemicu kemarahan, di mana manajemen kemarahan membantu seseorang mengenali situasi, pikiran, atau perasaan yang memicu reaksi marah. Jadi apa sih yang membuat kita bisa tiba-tiba marah? Yang kedua, dapat mengurangi intensitas kemarahan. Dengan teknik-teknik manajemen kemarahan yang nanti akan dibahas, itu dapat membantu mengurangi intensitas perasaan marah. Lalu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Manajemen kemarahan juga mengajarkan cara mengekspresikan kemarahan kita secara lebih konstruktif dan tegas tanpa menyakiti orang lain. Yang berikutnya, mengatasi perilaku destruktif akibat kemarahan. Dengan mengendalikan kemarahan, seseorang dapat menghindari perilaku yang merusak seperti tindakan agresif atau menyakiti orang lain. Manajemen kemarahan juga bertujuan untuk mengatasi atau memperbaiki hubungan interpersonal. Jadi dengan kita memiliki kemampuan mengelola kemarahan, dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang lain. Yang terakhir, dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.
Berikutnya kita akan bahas mengenai teknik mengelola kemarahan. Teknik-teknik yang bisa digunakan antara lain latihan pernapasan, latihan teknik relaksasi, berpikir positif, dan komunikasi asertif. Olahraga fisik juga bisa sangat membantu. Teknik pernapasan dan relaksasi bisa dilakukan seperti berlatih tarik napas dalam melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Olahraga seperti berjalan kaki dan meditasi juga dapat mengurangi rasa marah dan membantu meningkatkan kesehatan, juga mengendalikan emosi. Atau mengubah perhatian dengan mendengarkan musik, menonton film, atau membaca buku. Yang terakhir adalah saran dari Dr. Jerry Diefenbaker, seorang psikolog klinis, menyarankan penggunaan teknik kognitif behavioral atau CBT. Jadi cognitive behavioral therapy adalah jenis terapi bicara yang membantu orang untuk mengatasi masalah kesehatan mental dan emosional dengan mengidentifikasi, menantang, dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. CBT menekankan bagaimana pikiran, keyakinan, dan sikap dapat mempengaruhi perasaan dan tindakan, serta bagaimana mengubahnya untuk membawa perubahan yang positif. Langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah mengenali pemicu dan menghindari situasi yang memicu. Ini dapat kita lakukan dengan mengidentifikasi situasi atau orang-orang yang dapat memicu kemarahan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri lebih baik di awalnya. Yang kedua adalah menenangkan diri. Kita bisa melakukan beberapa hal seperti bernapas dalam-dalam, berhitung mundur, atau mencari tempat sepi di mana kita bisa mengambil waktu untuk menyendiri dan menenangkan diri agar dapat berpikir jernih. Yang ketiga, kita harus berpikir secara rasional. Jika kita melatih diri untuk selalu berpikir positif, kita dapat melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif dan menghindari interpretasi yang negatif. Yang keempat, kita harus merespon dengan cara yang konstruktif. Jadi, kita harus merespon dengan cara yang lebih baik, yang tidak dapat memperdalam atau memperburuk keadaan yang dapat menyebabkan kemarahan. Yang terakhir, kita bisa melakukan konsultasi dengan profesional jika sangat diperlukan. Menurut American Psychological Association atau APA, terapi perilaku kognitif telah terbukti efektif dalam membantu individu mengelola emosi mereka. Baik, kita sudah memasuki bagian akhir di penutup. Jadi, kemarahan adalah bagian dari emosi manusia, namun perlu dikelola agar tidak merusak. Dengan teknik sederhana dan kesadaran diri, kita bisa mengendalikan kemarahan dengan cara yang sehat dan dewasa. Manajemen kemarahan bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Jadi, kemarahan dibutuhkan oleh manusia, tapi karena banyaknya efek negatif, jadi kita sangat membutuhkan manajemen kemarahan. Karena dengan manajemen kemarahan, kita dapat mengatur kemarahan kita agar dapat memberikan output yang lebih baik. Seperti mungkin dengan menegur orang dengan cara yang lebih konstruktif, tidak dengan bahasa yang toksik atau menyinggung. Itu adalah salah satu dari contoh manajemen kemarahan. Oleh karena itu ditekankan bahwa manajemen kemarahan bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Jadi, jika kita dapat mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang tepat, kita tidak akan merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar, atau tidak akan merugikan siapapun termasuk diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Baik, terima kasih Ibu Lia atas kesempatan yang telah diberikan. Presentasi dari saya telah selesai. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah Ibu berikan. Berikut terlampir daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini.
Terima kasih.